Cek, Bang. Haleluya, Shalom PPA Backboners. Shalom. Suaranya baru 2.000 orang nih. Yuk teman-teman, gue undang untuk teman-teman bangkit berdiri dulu yuk bentar. Ya. Gas. Haleluya, Happy Pentecost semuanya. Pentecost. Bisa bilang sama kiri kanannya bilang Happy Pentecost. Happy Pentecost. Selamat menyambut Pentakosta. Kita baca firman Tuhan dulu sebentar di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tuhan bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Berapa banyak yang percaya kalau engkau dan saya akan dicurahkan Roh Kudus hari ini. Amin. Amin. Berapa banyak yang siap untuk menerima curahan Roh Kudus di tempat ini? Sama-sama sorakan haleluya. 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 Mari teman-teman kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Tuhan menempatkan kami di tempat ini ya Bapa. Kami percaya setiap kami yang ada di tempat ini pribadi lepas pribadi adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menerima curahan daripadamu ya Bapa. Siang ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk membuka hati kami. Dan kami rindu Tuhan untuk menyenangkan-Mu dari tempat ini ya Bapa. Lewat puji-pujian kami, lewat ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Karena kami percaya kami punya Allah yang hidup. Allah yang hebat, Allah yang besar untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari teman-teman engkau yang rindu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Mari datang ke dalam hadirat. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagi kami Tuhan, karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Mari angkat suaramu teman-teman, katakan, ku membawa hatiku, inya Engkau di hidupku, untuk Yesusku Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku, untuk Yesusku Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, mari Engkau yang datang dengan penuh kerinduan, sama-sama angkat tanganmu, katakan, ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Kami persembahkan Tuhan, karya-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Yes Lord, kasih yang
persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, kami membawa hidupku hanya Engkau Tuhan. Persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari nyanyikan lagu ini dari awal, teman-teman. Katakan, ku datang dengan syukurku, yes Lord, panggil namanya Yesus. Harimu indah, kayamu indah bagiku. Kasih-Mu Kau yang menyelamatkan aku. Yesus, yes Tuhan, sembahanku. Dengan segenap hatimu ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Katakan bahwa ku erat di hadirat-Mu. Mari angkat tanganmu, naikkan kotamu, menang di hadirat-Mu. Kami persembahkan Tuhan, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawa kami Tuhan, bawa ku erat di hadirat-Mu. Mari persembahkan syukur-Mu, hatiku persembahkan bagi-Mu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa
Thrones and dominions, all powers and positions.
Your people sing. To the King of Kings. Holy, you will always be. Holy forever. And the angels cry, the angels cry, yes. To our holy Lord. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name, come on, say. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Berikan sorak-sorai buat Allah kita ya Tuhan. Haleluya. Kami percaya adalah Yesus yang hidup dan bangkit menjadi pemenang. Amin. 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 Kita percaya Yesus tak tertandingi. Amin. Amin. Haleluya. Kami percaya Yesus tak ada lawannya. Amin. Say yeah. Ayo buat teman-teman yang mau maju boleh. Come on, come on, come on. Yes. Bless our God. Katakan. Pada siapa
memuji Tuhan semuanya? Amin. Kayak pada anak-anak umas semua, kayaknya bukan anak-anak PPA, umas semua kayaknya. Coba boleh dong sekali lagi teriakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Come on, hear it up. Mari sama-sama kita bertepuk tangan buat Tuhan, amin. Semua tahu lagunya? Oke. Sama-sama kita melompat buat Tuhan, amin. Katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan kau megah. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku. Yuk sama-sama angkat tanganmu tinggi teman-teman. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Siap lompat buat Tuhan. Jiro lu. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dan suaranya PPA lagi. Kau sumber kemenanganku. Say. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Lagi dari awal. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan kau megah bagiku. Megah bagiku. Yes Jesus. Genap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku. Come on, di atas kepala, di atas kepala. Hanya Kau yang layak ditinggikan. You know what to do, come on. 1, 2, 3, go. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Deklarasikan. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan namanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajar Tuhan, agung dan perkasa. Katakan. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan Yesus. Sebab dia Tuhan yang ajaib, katakan amin. Sebab dia Tuhan yang hebat, katakan amin. Tuhan yang dahsyat. Aduh. Mari melompat buat Tuhan, amin. Yuk angkat suaramu teman-teman, sama-sama. Ajaib Kau Tuhan, Katakan dengan lembut. agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Tuhan. Kau sumber kemenanganku. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajar Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku.
Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Teman-teman saja nyanyiin. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari engkau yang percaya dengan imanmu, nyanyikan lagu ini sambil angkat tanganmu, katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu
sumber Kau kekuatan kami, sumber pengharapan, pengharapan sumber kami, kedamaian. Tuhan, satu-satunya Satu-satunya yang Kau kuandalkan Tuhan. Amin. Kau kami percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan imanmu, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Kekuatan setiap kami. Amin. Satu-satunya Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau memberkati kami Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Karena kami tahu bahwa penyertaan Tuhan sempurna di dalam hidup kami. Amin. Apapun kondisi kami, cinta-Mu tidak akan pernah berkurang. Engkau sungguh mengasihi, bahkan nyawa-Mu Kau berikan kepada kami untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami mau dengar firman Tuhan, biarkan kami menjadi pribadi yang punya hati yang lembut, hati yang mau bersyukur, hati yang menerima firman Tuhan dengan baik. Sehingga kami menjadi hati yang menjadi tanah yang subur. Sehingga firman itu akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu ini tidak ada apa-apanya, nol Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan sajalah hamba-Mu ini dimampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan daripada Tuhan. Sertai hamba-Mu, berkati kami semua, sehingga kami benar-benar keluar dari ruangan ini menjadi pribadi yang selalu lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom, ini anak-anak muda kan ya? Boleh saya minta reaksinya cepat, yang di belakang atau yang di pojok sana bisa ke depan. Ayo silakan, biar lebih cepat. Ayo, 1, 2, ayo jangan ragu. Ayo. Saya kalau di konferensi gitu ya, di konferensi dari beberapa negara, saya tahu banget itu orang Indonesia. Ya, jadi kalau nanti saya Juni kami akan ke Jepang gitu ya, ngadapin sebuah konferensi, semua bankers yang CTBC ada di sebuah negara, dan saya tahu banget mana orang Indonesia dan mana orang Singapura, mana orang Thailand dan mana orang Jepang dan mana orang India. Kalau India jelas secara fisik ya, tetapi saya tahu banget yang duduk di paling depan itu, kamu tahu siapa? Orang India, itu paling depan. Tapi yang paling belakang kamu tahu siapa? Indonesia. Jadi saya mau pesan sama kalian, ya jangan kalah dengan kompetisi dengan orang India. Ya satu lagi, kalau dalam bikin grup tuh ya, terus angkat tangan, pilih siapa ketuanya. Wah kita angkat tangan dulu kan, semua harus disuruh angkat tangan. Nanti 1, 2, 3, tunjuk siapa yang mau jadi. Nah kalau kita nunjuk ke orang India, karena kita tahu pasti dia paling mau. Nah orang India nggak nunjuk yang lain, dia menunjuk sesama orang India. Kenapa? Karena memang mereka suka untuk tampil di depan. Dan benar-benar mereka punya kompetisi yang luar biasa. Oleh karena itu saya bilang sama kalian, jangan sampai kalah. Kita nih anak-anak muda di Indonesia, jangan sampai kalah dengan bangsa lain. Bisa? Yuk sekali lagi, saya minta yang belakang bisa ke depan. Jangan kalah, nanti kamu
akan bisa kalah. Tetapi kalau nggak bisa ya sudah. Yuk kita mulai. Saya mau nyampaikan sesuatu yang sebenarnya ini saya sampaikan di bootcamp. Ya, di bootcampnya orang sales. Saya senang sekali dengan bootcamp orang sales. Nah sekarang ini saya kumpulkan dulu. Kalau dulu saya kumpulkan anak-anak mahasiswa yang semester 6, semester 5, semester 7, 5, 6, 7 biasanya. Ya, itu saya dikumpulkan di bootcamp karena untuk membuat mereka join di orang sales itu nggak gampang. Kenapa? Karena paradigma mereka kerja sebagai orang sales itu pilihan terakhir kalau nggak ada yang lain. Ya, jadi saya cuma pesan pada waktu itu kalau kita presentasi ya udah coba dulu aja. Lalu kita masukkan di bootcamp. Nah di bootcamp baru kita kasih brainwash untuk melihat bahwa sales itu juga bukan pekerjaan yang paling hina atau yang paling kamu nggak suka gitu ya, atau kamu nggak mau gitu ya. Nah, saya mau pesan begini. Terakhir saya menghadapi beberapa banyak, bukan nggak cuma 1, 2, 3, tetapi beberapa anak yang setelah dari bootcamp ataupun dari acara kumpul itu selalu sharing ya. Dan kebetulan permasalahannya sama, nggak cuma di sales, tetapi di anak-anak YP atau anak-anak PPA gitu ya. Kalau ada datang masalah, saya selalu tahu permasalahannya itu jelas seperti itu. Nah saya mau pesan begini, hari ini saya mau bicara tentang satu sikap ya, satu sikap yang sebenarnya kamu harus punyai. Ya, yang pertama pesan ini dengarkan baik-baik, karena kamu ada di dalam dunia kompetisi yang begitu ketat. Kamu tidak hanya berkompetisi dengan sesama anak bangsa Indonesia, tetapi kamu akan berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Dunia ini sudah sangat terbuka. Yaitu saya mau bicara tentang menghadapi. Bisa masuk ke slide? Saya mau teman-teman dengarkan baik-baik. Hadapi dan taklukkan. Kenapa? Karena hadapi dan taklukkan ini ada satu pesan yang menurut saya, cintailah proses, jangan takut dengan sesuatu yang hasilnya saja yang kalian mau. Karena hasil itu bukan sebuah tujuan. Kamu dan saya menjadi orang Kristen, tujuannya apa? Cuma satu, keserupaan akan Kristus, benar ya? Kalau kita bicara soal keserupaan akan Kristus, kita bicara apa? Karakter. Nah kalau bicara karakter, prosesnya bisa seperti membalikkan telapak tangan nggak? Enggak ya. Nah saya mau kesaksian satu. Jangankan kamu yang masih muda, saya saja yang sudah umur 50, bentar lagi 4,5 tahun lagi saya pensiun. Itu saja masih dalam hadapi sebuah proses. Nah proses untuk keserupaan akan Kristus itu sepanjang umur hidup kita akan diproses. Kemarin saya menghadapi satu ketakutan yang sangat luar biasa, yaitu masalah sertifikasi. Ya, karena sekarang ada peraturan baru OJK, semua bankers harus disertifikasi. Nah untuk jenjang-jenjang level 6 dan 7, untuk grup head, direktur, dan komisaris, itu harus interview. Nah saya paling takut itu. Kenapa? Karena saya lebih baik essay saja terus bisa ngecap kan gitu ya. Kalau interview kan nggak bisa. Apalagi yang mensertifikasi itu ada 2 orang lawan 1. Saya seperti di sidang wisuda. Jadi saya bilang sama Mary, ini satu ketakutan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dulu saya nggak pernah lulus untuk kuliah saya. Saya cuma lulusan SMA. Saya kalau ditanya sama HR director kalau lagi di interview, bahkan beberapa bulan lalu saya di interview untuk jadi seorang director, dia masih nggak percaya kalau saya lulusan S3, SD, SMP, SMA. Ya, jadi dia bilang, Erwin, even S1 pun kamu nggak graduate. Saya pernah kuliah tapi ada 12 SKS saya nggak selesaikan. Ada 2 mata kuliah dan 1 skripsi yang saya nggak selesaikan. Jadi total SKS-nya itu ada 12. Nah yang 2 mata kuliah itu, bukunya sebesar ini, namanya Standar Akuntansi Keuangan. Nah bukunya setebal Yellow Pages, kalau kamu nggak tahu Yellow Pages sekarang ya. Itu tebal sekali ya. Dan saya disuruh hafal, nah itu berat sekali. Nah tiba-tiba ketika saya sertifikasi, saya harus nggak hafal segini, tapi segini. Ketika bahannya dikasih dan saya mengikuti training 2 hari, saya langsung gemetaran, saya bilang, aduh gimana. Lalu saya tanya dengan orang OJK, kalau kita nggak lulus gimana? Bapak punya 2 kali kesempatan, kalau kesempatan yang ketiga Bapak nggak lulus, Bapak nggak boleh ada di posisi jabatan itu. Bapak harus downgrade di 1 level. Waduh, saya udah ngalamin takutan karena saya pikir, aduh gimana ya saya bilang. Karena saya single income, Mary kan nggak kerja, ibu rumah tangga. Dan saya pesan memang sejak menikah saya bilang Mary harus ibu rumah tangga. Singkat cerita saya hadapi ujian itu, 4 hari.
Kemarin liburan seakan-akan bukan liburan, tetapi buat saya seperti hadapi sebuah keadaan yang sangat menekan sekali. Bahkan saya nggak bisa tidur dengan nyenyak. Paling malam saya bisa tidur 2-3 jam. Habis itu saya bangun lagi, saya belajar lagi, belajar lagi. Nggak hafal-hafal. Saya cuma bilang, aduh Tuhan, beri saya hikmat Tuhan. Gimana caranya Tuhan, saya nggak tahu nih. Lalu saya ingat banget ada firman Tuhan yang seperti ini, bisa masuk ya. Kita bisa baca bersama-sama. Oke ya. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Lalu saya bilang sama Tuhan, bagaimana caranya bersuka cita? Saya nggak bisa bersuka cita dalam keadaan seperti itu, Tuhan tolong. Oh saya ingat lagi, oh iya kan Erwin sudah tahu prosesnya. Saya ingat banget Pak Alex ajarin saya, Erwin berdebat Erwin. Karena logika itu adalah pengacara, hatimu nih si jaksa sedang menuduh kamu. Wah saya ngobrol terus, Erwin nggak boleh takut. Oh kenapa ini? Karena oh ya saya takut kehilangan pekerjaan. Kalau kehilangan pekerjaan saya ngomong sama Mary. Gimana? Terus Mary mulai mempraktekkan itu. Apa yang Erwin takutin? Saya takut kehilangan pekerjaan. Mary saya bilang, kalau nggak di posisi ini, terus gimana? CCD dia masih kuliah. Apa yang kamu takutin Erwin? Masa dipecat sih? Ya kalau sampai dipecat sih mungkin enggak ya. Tapi gimana ya Mer? Bisa jadi karena kalau orang di posisi saya itu gampang sekali ditekannya. Karena dengan orang level saya itu ditekan dengan posisi-posisi tertentu pasti akan bisa keluar gitu. Saya bilang 4,5 tahun itu bukan waktu yang cukup sebentar untuk menghadapi tekanan itu. Terus apa yang terburuk Erwin? Ya kalau saya disuruh keluar, kalau sampai nggak lolos, terus apa kalau kau disuruh keluar? Ya saya takut Mer, anak-anak kan biaya perlu masih banyak saya bilang. Dan pekerjaan ini kan wow, buat saya sudah satu income yang besar saya bilang. Gimana caranya menggantikan yang mohon maaf bukan kesombongan tetapi ini mujizat Tuhan. Saya bilang gimana triple digit ini harus diganti dengan kita mau usaha atau apa gitu, sulit. Buat saya, buat gitu. Takutan saya bilang, oh ya oke. Kalau sampai akhirnya wiraswasta gimana Win? Ya sudahlah jual rumah, jual apartemen. Kita tinggal nyaman saja, nggak perlu ditakutin. Gitu ya Mary bersedia. Kalau Erwin sampai harus dikeluarin, ya nggak apa-apa. Ya kita tinggal jual semua apa yang kita punya, buat apa sih Win ditakutin. Udah tenang. Wah saya langsung tenang juga kan. Saya udah tenang sedikit, saya bilang, wah istri udah siap sedia nih. Kalau susah kita bisa bareng, saya bilang. Cuman saya pikir tetap aja kan, waduh laki-laki kan gak bisa begitu. Akhirnya saya ingat banget, kemudian saya berdebat lagi. Oke, saya bilang. Lalu saya jalanin, saya proses, saya ikuti, saya belajar. Tiba-tiba pas di ujian Tuhan benar-benar luar biasa. Tuhan ingatkan Erwin, ingat yang baik, yang benar, yang adil. Jangan takut, tenang. Waduh, saya bilang aduh. Saya udah siap sedia nih, kalau dalam keadaan itu biasanya lambung saya udah naik dan kemudian jantung saya udah pikir ini udah pasang 4 ring, jangan sampai amit-amit saya bilang, udahlah saya lebih aman minum obat lambung dulu. Wah tiba-tiba saya mulas lagi, waduh kenapa saya mikir Tuhan, tolong Tuhan, saya ingatin semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, semua yang Tuhan jagakan saya. Oh tiba-tiba Tuhan ingetin, Erwin itu kan kamu urutan nomor ke-7 saya bilang. Oh iya kenapa? Tanya aja yang sudah keluar satu. Yang satu ujian saya tanya, apa soalnya? Oh ditanya ini, wah saya kumpulin. Apa soalnya? Kumpulin lagi. Sampai orang ke-5 kan, soalnya giliran ke-7, orang yang ke-6 sudah di dalam, nggak bisa nanya lagi ke orang 6, benar ya. Tetapi dari 5 orang yang sudah keluar, saya kumpulkan, saya simulasi. Oh yang penting hafal ini saja, 8 resiko bank, 4 pilar manajemen resiko, profil resiko seperti apa, laporan keuangan, bank yang 9-10%, saya 27%, ingat laporan, tiba-tiba saya bisa ingat laporan keuangan, wah ini KPMR-nya berapa, ini semua, wah udah siap. Duduklah di situ, wah Tuhan benar-benar kasih saya
penyertaan yang sempurna ya. Dia ingatkan saya, Erwin, apapun yang terjadi kamu harus jujur. Kalau nggak bisa, bilang nggak bisa. Aku bilang bisa ya gitu ya. Udah, semua pertanyaan itu dari nomor 1 sampai 5 keluar semua. Wah, saya bilang bersyukur. Ada satu pertanyaan terakhir yang dia bilang, Erwin, kalau meeting di RMOC itu adalah meeting komisaris, kamu pernah diundang nggak? Wah, seumur umur saya nggak pernah nih. Tapi kalau saya bilang enggak, bahaya nih kan 7 tahun. Saya nggak tahu jawaban yang pasti kan. Oh, saya ingat jujur, Tuhan bilang yang baik, yang benar, ngomong. Saya nggak pernah, Pak. Yakin kamu? Semua. Bang, kalau ada komisaris untuk menentukan ini, semua pejabat bank harus dihadirkan di dalam meeting itu. Sepanjang saya 7 tahun ini, saya nggak pernah sih, Pak. Wah, nggak benar dong kalau kayak begitu, Erwin. Wah, saya nggak tahu. Tetapi saya tahunya bahwa itu meeting komisaris, Pak. Itu bukan meeting buat pejabat bank maupun untuk direktur. Gitu ya, Erwin? Iya. Oke, Erwin, thank you. Anda sudah certified dan Anda boleh menjabat sebagai komisaris nextnya. Saya sampai mikir, tadi jawabannya gimana, Pak? Ya jawaban kamu benar, kalau kamu ikut meeting itu malah saya mau tanya sama komisarisnya, peraturan mana yang kamu diajak meeting untuk itu, karena itu pertanyaan jebakan. Saya keluar, saya mau tanya, itu pertanyaan jawabannya apa ya? Saya bilang, saya nggak tahu jawabannya. Memang benar, Erwin, kamu nggak boleh ada di meeting itu. Saya bilang, wah Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan ingetin, jujur Erwin, jujur. Saya bilang selama 7 tahun di sini saya sih nggak pernah diajak meeting, Pak. Tapi setahu saya itu meeting komisaris memang. Tetapi saya nggak pernah. Yakin kamu Erwin nggak pernah sekali? Yakin Pak, saya nggak pernah Pak. Beneran. Saya pikir-pikir, aduh kalau saya nggak rekayasa pasti jawabannya kan jadi nggak bener, saya pikir kan. Saya nggak pernah Pak, mohon maaf saya nggak pernah. Saya pikir dalam hati kalau sampai salah pun jawab ya sudahlah, nasib lah ya. Saya pikir Mary pun juga sudah bersedia. Paling-paling saya tahan lagi 5 bulan lagi, 6 bulan lagi. Siapa tahu ada bank yang masih mau hiring saya gitu ya. Saya pikir begitu juga. Udah pas selesai sampai bilang, ya lemes banget. Saya bilang puji Tuhan, saya bilang terima kasih. Dan jawaban yang terakhir itu cuma modalnya satu, jujur. Yang baik, yang benar. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya ingat ini terus menerus. Dalam 4 hari itu saya bilang yang baik, yang benar, yang adil Tuhan kau siapa. Bersukacitalah. Nah saya mau pesan sama adik-adik. Apapun kondisimu hari ini, tantangan di luar itu besar, nggak ringan. Duniamu ini sangat cepat sekali. Seringkali karakter itu membutuhkan, bukan seringkali ya, bahkan karakter itu memang membutuhkan waktu untuk kamu dibentuk. Kamu nggak bisa melihat hanya hasil. Dunia yang kamu hadapi ini adalah yang tercepat yang akan menang. Sementara karakter itu tidak bisa dengan begitu cepatnya terbentuk. Kamu butuh waktu, kamu perlu menghadapi. Nah ketika saya menghadapi ujian itu saya belajar, oh iya ya. Ketika orang-orang menghadapi satu keadaan itu nggak mau menghadapi proses, maunya instan. Maunya semuanya segala sesuatu tuh ada hasilnya. Dia nggak mau segala sesuatu tuh lewati prosesnya. Nangkep yang saya maksud? Contoh ya, kalau kamu bekerja, kamu maunya gini. Saya ada satu orang minta kerjaan, saya bilang boleh minta CV-mu nggak? CV oke. Coba, kalau kamu lihat CV-mu ini apa yang kamu akan, kalau kamu jadi HRD apa yang kamu lihat? Karena saya memang udah diajarkan nggak mau mengadili, nggak mau menghakimi, saya cuma terbiasa untuk bertanya. Apa yang kamu lihat? Oh iya sih Pak, kalau CV saya lihat memang saya sering loncat-loncat. Oh boleh, kamu tahu gak itu berapa cepat, seberapa kamu lama, cepat, ini kenapa keluar 9 bulan, ini kenapa 4 bulan, ini kenapa 9 bulan, ini kenapa 4 bulan, yang ini kenapa 6 bulan, kenapa kamu keluar? Oh karena ini enggak benar Pak, oh kenapa ini enggak keluar, kamu keluar, oh karena perusahaannya begini Pak, oh kenapa ini kamu keluar, oh karena saya enggak cocok dengan pekerjaannya Pak, oh kenapa ini keluar, oh karena saya enggak cocok dengan leader saya Pak. Wih, segala sesuatu rasanya enggak cocok buat dia, artinya apa ya? Artinya siapa yang salah nih saya bilang. Kalau semua kamu nggak cocok, yang salah yang siapa nih yang nggak cocok saya bilang. Oh ya saya sih Pak, oke. Kalau kamu tahu itu gimana cara mengubahnya saya bilang. Nah saya mau pesan begini. Sama seperti ketika anak-anak semester 1, 2, 3 yang kita coaching dan anak-anak SMK yang mau bekerja sebagai orang sales. Saya selalu sampaikan hal ini. Kamu bisa lihat ke depan, ini ada 2 gelas. Yang satu gelas kotor, yang satu gelas air. Pertanyaan saya satu. Kalau kamu mau bersihkan gelas yang kotor, gimana caranya? Gimana? Tadi ada yang sebut tuh. Gimana caranya? Buang. Lalu supaya airnya isinya bersih, isi kembali. Ada 2 cara, kamu buang air yang kotor, isi air yang bersih. Dia bersih. Tapi ada juga caranya adalah
Air yang kotor, kamu tuangkan air yang bersih. Sampai air yang kotor itu bersih. Benar ya? Nah, saya cuma bilang begini, ini paradigma yang salah. Ada dua caranya. Kamu buang, tapi yang buang itu nggak bisa kamu. Mana bisa gelas buang airnya? Yang buang airnya adalah orang yang punya kuasa atas gelas itu. Siapa? Tuhan. Gimana caranya? Ya kamu harus declare. Tuhan bilang, hai umatku yang merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku dan berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan pulihkan. Jadi kamu perlu merendahkan diri. Kan ketika gelas itu dibuang, dia kan harus merendahkan diri, benar ya? Harus buang nih. Nah, itu cara tercepat. Cara yang paling lambat, seringkali orang mau cari lambat, yaitu isi dengan air yang putih. Dari ilustrasi ini saya mau pesan sama kamu gini. Hari ini, kamu akan dipaksa untuk buang masa lalumu yang buruk. Yuk, fokus. Saya pikir saya nggak mau buang waktu, ya. Saya nggak ragu-ragu untuk menegur anak muda yang nggak mau serius. Kenapa? Karena saya mau serius, gitu ya. Yang pertama adalah kamu buang karaktermu yang buruk. Ingat baik-baik, jangan main-main dengan waktumu dan jangan main-main dengan nasihat. Ya, daripada orang yang mengerti sekali ini. Dan saya mau pesan sama kamu, buang karakter burukmu, lalu isi dengan firman. Kalau kamu nggak buang dengan dan isi dengan firman, maka kamu nggak akan kuat untuk menghadapi dunia ini. Saya mau pesan sama kamu, kamu tidak akan pernah mampu menghadapi dunia ini dengan kekuatanmu sendiri. Kalaupun kamu mampu, kamu akan jadi orang yang sangat terkutuk. Karena Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, itu bukan orang gagal. Karena sudah dikutuk dia di bumi dengan kegagalannya. Tetapi orang yang terkutuk, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, itu orang berhasil. Kenapa? Karena ketika dia berhasil mencari materi, jabatan, dan semuanya, dia tidak butuh Tuhan lagi. Jadi saya mau pesan sama teman-teman, kalau kamu dalam menghadapi satu tekanan, permasalahan, dan itu tidak ada jalan keluarnya, cepat-cepat cari Tuhan. Nah, saya belajar lagi dari satu rumah Rapa. Saya dan Mary pernah ke rumah Rapa. Rumah Rapa itu rumah untuk menangani orang-orang yang sakit skizofrenia. Tahu kamu skizofrenia? Ya, orang yang dibilang gila, yang berhalusinasi. Ya, orang yang suka disuruh membunuh orang, disuruh orang telanjang di jalanan, disuruh orang bunuh diri, disuruh mandi setiap hari selama 12 jam, itu halusinasinya dia. Disuruh bakar motor orang, itu ada kejadiannya. Nah, disembuhkannya dengan dua cara. Pertama ditemani, untuk ditanya keadaannya, semua di konseling. Tetapi waktu yang paling banyak adalah dia tanamkan firman. Dia suruh hafalin. Kalau dia nggak hafalin, itu yang nemenin suruh bacain. Dia bacain, oh Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Disuruh baca, dia suruh dengar. Padahal orang gila. Bukan dia, sorry. Padahal orang gila. Ya. Orang gila ini ditanamin firman terus. Dan ditemenin terus. Dan ditanyain keadaannya setiap hari. Gimana caranya keadaanmu sekarang dan sebagainya. Dan puji Tuhan, sembuh. Dan sekarang orang yang sembuh itu nemenin orang yang gila itu juga lagi. Dan bahkan sekarang sudah puluhan yang sudah sembuh, sudah menjadi orang ya, badis atau partner atau kakak yang membantu dia untuk menangani orang-orang sakit skizofrenia. Jadi saya mau pesan sama kamu, ada dua yang kamu bisa lakukan. Kalau kamu sulit keluar dari pola pikirmu yang seakan-akan membuat kamu nggak bisa keluar dari masalahmu. Saya mau pesan sama kamu gini, kalau kamu lakukan A hasilnya A, kamu lakukan B hasilnya B. Hanya kegilaan yang mengatakan kamu mau melakukan A hasilnya B. Nangkep? Kalau kamu lakukan A hasilnya A, lakukan B hasilnya B, hanya kegilaan yang mengatakan kamu melakukan A mengharapkan hasilnya B. Itu orang gila tuh. Nangkep? Jadi kalau kamu tahu bahwa ini tidak berubah-ubah keadaanmu dan dengan caramu yang sama selalu dan kamu tidak berubah, ya berubah dong. Kan cuma kegilaan saja kalau mengharapkan lakukan yang sama tapi menghasilkan hasil yang berbeda. Jelas? Jadi nomor satu yang kamu harus lakukan adalah segera buang paradigmamu yang lama, kemudian tanamkan firman. Cari firman-firman apa yang kamu hadapi, ketakutan,
cari firman yang menguatkan. Kekhawatiran, cari firman yang membuat kamu terhibur sekali dan benar-benar bisa berpegangan pada Tuhan. Apa yang kamu rasakan, kesedihan, cari firman yang benar-benar menguatkan kamu untuk bisa gembira dan bersukacita dalam segala hal. Jelas? Nomor satu yang kamu harus lakukan adalah buang jauh-jauh. Yang memang itu paradigma yang buruk, atau paradigma yang salah, atau pola pikir yang jelek. Nanggap ya? Karena Tuhan bilang apa? Yang baik, yang adil, yang sedap, yang itu semua yang kamu harus pikirkan. Kamu jangan mikirkan yang buruk. Kalau kamu sulit, buang buru-buru, baca firman, tanemin, cari. Kalau saya lagi ketakutan, saya cari yang menguatkan saya supaya saya tidak takut lagi. Nanggap ya? Nah, hal yang kedua. Show me your friend and I tell you the future, itu benar. Kalau kamu lagi dalam keadaan ketakutan, jangan cari sekutu yang takut. Anggap ya? Jangan cari orang yang senasib. Saya suka ngomong gini sama orang, kalau kamu lagi nggak ada omset, jangan cari teman yang juga sama-sama nggak punya omset. Kan rasanya paling enak kan? Cari teman yang senasib tuh paling enak kan ya? Ih gila ya ini susah banget. Iya bener nih susah nih. Wah, kayaknya tuh ada yang gue banget gitu loh. Nangkap ya? Kalau lagi depresi atau lagi nggak tahu cara solusinya atau lagi stres, wah kalau lagi ribut sama mama papa, cari teman yang suka ribut sama mama papanya. Jangan cari yang senasib. Kayaknya ada sekutu asik banget gitu ya. Kalau ada teman yang senasib tuh kayaknya asik banget gitu. Jangan. Kamu jangan bergaul dengan orang-orang yang membuat kamu semakin terpuruk. Ih gila ya mama gue, papa gue begitu. Iya mama gue juga begitu, papa gue juga begitu. Oh kita tos bro. Langsung saling menghina orang tua gitu ya. Jangan. Kalau lagi susah, lagi gak punya duit, wah cari orang yang benar-benar senasibnya benar-benar gimana cari cara yang salah gitu. Terus senasib gitu cari. Jangan. Cari teman-teman yang memang bisa membuat kamu dikuatkan. Cari. Kalau kamu punya teman yang membuat kamu masuk ke dalam hal yang lebih buruk, mohon maaf. Cari teman yang bisa membuat kamu lebih baik. Lah, kalau pohon kan ada benalu itu ya, ini dibuang kan. Kalau kamu berteman dengan orang-orang yang membuat kamu tidak bisa lebih maju, mohon maaf, cari teman yang lebih baik. Karena saya bisa tunjukkan masa depanmu ketika melihat teman-temanmu. Nanggap ya? Jadi kalau kamu nggak bisa, kamu juga jangan coba-coba suka jadi pahlawan. Saya akan mengubah teman saya. Semua ini akan jadi baik. Yang 5 pemabuk saya, ayo bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Jangan. Yang 5 pemabuk itu atau penjudi itu atau orang yang sudah membuat kamu nggak baik, tinggalin. Jangan sok kuat. Nanggap ya? Kecuali one on one lah. Nah, kalau one on one tergantung kamu disuruh Tuhan apa tidak atau kamu sendiri sudah kuat atau tidak. Kalau one on one ya bolehlah hadapi. Tapi kalau ada 2 temanmu yang suka berjudi terus kamu masuk situ dan kamu nggak suka berjudi, kamu jangan suka-suka. Carilah partner yang baik untuk berteman atau bersosialisasi atau berkomunikasi. Nanggap ya? Jadi jangan cari yang sekutu. Cari yang benar-benar bisa membuat kamu tuh lebih baik hidupmu. Nanggap ya? Bukan kamu pilih-pilih teman, bukan. Tapi yang jadi masalah adalah mengkontaminasi hal yang buruk itu lebih mudah dibandingkan mengkontaminasi yang baik. Kamu pernah dengar joke? Katanya di satu joke, kalau joke kan kamu diceritakan yang lucu-lucu, kamu diceritakan yang pertama sama diceritakan yang kelima, kamu udah gak ketawa lagi, benar ya? Tapi kalau penderitaan itu diceritakan 1 kali gitu, semakin diceritakan, semakin cepat masih ingat terus kan ya? Karena sekali menderita itu lama untuk lupakannya, tapi satu kebahagiaan paling mudah untuk dilupakannya. Nanggap ya? Jadi saya mau pesan sama kamu, hati-hati. Karena hal yang buruk itu gampang sekali, ginilah. Kamu mempengaruhi orang berjudi, main games, nongkrong itu jauh lebih mudah daripada kamu disuruh mempengaruhi orang baca Alkitab. Atau disuruh masuk kul, atau masuk dalam pelayanan. Jelas ya? Jadi show me your friend and I tell you the future.
Jadi kalau kamu merasa bahwa teman ini tidak membuat kamu jauh lebih baik, mohon maaf, ya cari teman yang benar-benar bisa membuat kamu berkembang, bertumbuh, dan jauh lebih maju. Nanggap ya? Nanggap ya? Hal yang ketiga, ini yang terakhir. Cari yang ahlinya. Kamu mau ngomongin soal apa? Kamu mau ngomongin soal pekerjaan, carilah orang yang pekerjaannya memang di dunia itu yang kamu suka dan dia berhasil. Cari expertnya. Saya sangat yakin banyak. Dan kamu jangan belajar dari orang-orang yang lebih buruk. Kadang kita suka banget gitu. Kalau ada orang yang lebih rendah atau lebih buruk daripada kita, keadaan itu seakan-akan itu menghibur buat kita. Nanggap ya? Seringkali kegagalan orang itu menjadi sebuah hiburan buat kita. Jangan. Kamu harus cari orang yang lebih berhasil dari kamu, supaya kamu tahu nanti di suatu waktu kamu standarnya akan jadi pribadi yang lebih baik. Nanggap ya? Karena saya selalu pesan begini, orang gagal tuh cari alasan. Orang sukses tuh cari jalan keluar. Nanggap. Kalau kamu mau memenangkan dunia ini, kamu jangan cari-cari alasan. Cari jalan keluar. Nanggap ya? Saya mau pesan anak-anak muda, dunia ini sebegitu kompetitifnya, dan sebegitu menekannya. Kalau kamu nggak mampu menghadapi, kamu akan ditaklukkan oleh keadaan. Tapi kalau kamu mau menangkan, kamu harus taklukkan. Gimana taklukannya? Nomor 1, buang buru-buru hal yang negatif di dalam hidupmu. Karena yang buruk itu tidak akan membuat kamu jadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, bergaulah dengan teman-teman yang bisa membangunmu. Kalau kamu tahu teman-temanmu ini bisa membangunmu, ikuti dia, temani. Tapi kalau temanmu ini memang sudah membuat kamu masuk dalam hal-hal yang buruk, tinggalin, jangan sok kuat. Nanti kalau udah kuat one on one, baru kita ketemu dia. Tapi kalau dia bertiga, dia berempat, dia berlima, kamu sendirian yang berbeda, tinggalin. Tapi kalau kamu yang berlima itu baik, kamu sendiri yang salah, ya kamu harus berteman dengan 5 orang itu. Nanggap ya? Dan yang terakhir, carilah orang-orang yang memang expert di bidang kamu, yang kamu suka. Kamu mau apa? Mau jadi gamers? Ya carilah e-sport yang bagus, yang bisa menghasilkan keberhasilan secara pekerjaan. Kan e-sport ini sekarang udah jadi olahragawan ya, olahraga yang dibilang bisa menghasilkan. Ya kalau kamu mau jadi gamers, ya jadilah gamers sejati, jangan jadi gamers yang cuma menghabiskan uang untuk beli senjata, beli macam-macam, tapi jadilah gamers yang memberikan produktif. Jelas ya? Saya mau pesan, kalau Tuhan bisa tolong saya, Tuhan juga bisa tolong kamu. Karena kamu dan saya sama-sama berharga di mata Tuhan. Kalau Tuhan bisa tolong saya kemarin, pasti Tuhan bisa tolong saya hari ini. Dan Tuhan pasti akan tolong saya di masa depan. Nah ya, cuma yang kamu harus lakukan adalah, kamu harus tahu bahwa kamu gak mampu melakukannya sendiri. Kamu harus bisa bersama Tuhan. Kamu mau menangkan pertandingan dunia ini? Kamu mau? Kamu nanti di surga, di pengadilan itu pada waktu kita meninggal itu kan harus ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawabanmu apakah kamu sudah menjadi serupa kan Kristus atau belum? Kamu harus menangkan itu. Nanggap ya? Nah terakhir saya mau pesan gini. Kalau saya pegang seekor burung, lalu siapa namamu tadi? Yohanes ya. Seekor burung ini hidup, saya pegang. Saya tanya sama Yohanes, Yohanes ini burung ini hidup atau mati? Hidup, saya pencet sampai mati. Jadi jawabannya apa? Kalau dia bilang hidup, burung yang hidup ini yang ada di tangan saya pencet sampai mati. Lalu kalau dia bilang mati gimana? Burung yang hidup ini saya lepas. Saya bilang sama Yohanes, hidup. Jawabannya ada di mana? Di jawabannya ada saya sendiri. Kalau kamu ada dalam lahir keluarga yang miskin, keluarga yang berantakan, atau keluarga yang tidak harmonis, itu bukan salahmu, bukan salah orang tuamu, dan bukan salah Tuhan. Tetapi kalau kamu nanti sudah dewasa, sudah tua, kamu menjadi anak yang tidak baik, tidak harmonis, atau tidak berhasil, 100% itu salahmu. Saya ulang kembali ya. Semua itu ada di tanganmu. Sekarang ini kamu mau jadi orang yang berhasil, mau jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Itu ada di tanganmu.
Jangan lihat orang tuamu. Jangan salahkan Tuhanmu. Nanggap ya? Semua itu ada di tanganmu. Yuk mari worship leader dan musik. Hari ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Yuk mari kita minta Roh Kudus hidup di dalam hidup kita. Benar-benar kita mau andalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan. Siapa yang mau hadapi dunia ini dengan menghadapi dan menaklukkannya? Boleh angkat tangan. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Ya. Jangan jadi anak yang gagal menghadapi dunia ini. Tapi jadilah anak-anak yang menang menghadapi dunia ini. Mau? Mau? Yuk kita bangkit berdiri. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengaruh, sumber kedamaian. Satu-satunya saya sangat yakin kerinduan Tuhan jauh lebih besar melihat anak-anak muda untuk dipulihkan daripada kerinduanmu kepada Tuhan. Tapi Tuhan jauh lebih rindu melihat anak-anak muda dipulihkan. Kerinduan Tuhan jauh lebih besar daripada kerinduanmu. Saya sangat yakin itu. Oleh karena itu saya mau pesan sama adik-adik sekalian. Hadapi dengan sungguh-sungguh. Waktu itu sebegitu cepat. Saya bilang sama Mary, saya gak berasa saya sudah umur 50 tahun. Bentar lagi saya mau pensiun, saya gak berasa sekali. Waktu itu cepat banget. Seakan-akan dulu saya melihat Vanessa dan Valerie masih dalam gendongan saya. Kadang kalau saya pulang ke rumah saya bilang dulu saya masih SD, SMP, SMA, kok masih sekarang udah umur 50 tahun. Waktu itu sangat berharga. Kamu gak bisa undurin waktu, kamu gak bisa kembali ke masa lalu. Yang kamu bisa lakukan adalah kamu berubah, bertobat, dan pulih. Nah Tuhan minta engkau hari ini datang kepada Tuhan. Apapun kondisimu hari ini, ingat satu-satunya yang kau andalkan cuma Tuhan. Kamu gak bisa mengandalkan kekuatanmu, kamu gak bisa mengandalkan kekuatan orang lain. Bahkan kamu tidak bisa tergantung oleh manusia lain, gak boleh. Karena yang kamu harus bergantung dan berpegangan hanya kepada Tuhan. Kalau engkau ada dalam keadaan sangat tertekan di belakangan ini, dan kamu merasa sendirian sekali, kamu gak punya siapa-siapa, Tuhan cuma mau bilang, Tuhan ada untuk kamu. Kalau engkau itu orangnya, kau boleh angkat tanganmu. Kalau engkau rasanya sangat tertekan sekali, dan kau merasa sendirian, kayak gak ada pertolongan, gak ada seseorang pun mungkin buat kamu. Dan kau gak tahu bagaimana caranya. Kalau engkau orangnya,
Angkat tanganmu, jangan takut. Tuhan ada mau menghiburmu. Dia mau tunjukkan kuasanya kepadamu. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan, kau lihat tangan-tangan terangkat Tuhan. Di dalam kelemahanku lah Tuhan, kuasamu sempurna. Yes, amen. Engkau tidak pernah meninggalkanku, sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkanku. Bahkan di dalam hidupku, Engkau sungguh-sungguh nyata. Kalau Engkau bisa menolong aku yakin Engkau juga bisa menolong anak-anakmu di tempat ini. Karena aku dan anak-anak di tempat ini sama-sama berharga di mata Tuhan. Haleluya, haleluya. Datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada manusia. Datang kepada Tuhan. Saat ini Tuhan akan berikanmu kelegaan. Oh, jikalau engkau benar-benar sangat-sangat tertekan dan engkau membutuhkan doa, kau boleh maju ke depan. Kau boleh maju ke depan. Tuhan mau tunjukkan kuasanya di tempat ini. Jangan ragu. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu kekuatanmu. Kekuatanmu terbatas. Tetapi kekuatan Tuhan sungguh tidak terbatas. Yes. Datang kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di tempat ini. Omong sama Tuhan. Karena Tuhan Bapa yang baik. Bapa yang mengerti perasaanmu. Bapa yang tahu masalahmu. Dan Bapa yang tahu kekuatanmu terbatas. Penuhi kami Tuhanku dengan roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami. Mohon kakak-kakak dan para mentor bisa mendoakan. Inna karabatata sikira ya sikara bayara bayata sikara. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan. Yes, Tuhan.
kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Yes. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Tuhan minta orang-orang yang mengalami ketakutan, takut menghadapi apapun. Entah dia menghadapi takut kuliah, sekolah, ataupun menghadapi ketakutan pekerjaan atau kehidupanmu hari ini. Kalau engkau menghadapi ketakutan dan itu sepertinya terus menghantui dan engkau merasa bahwa itu menjadi satu momok di dalam kehidupanmu. Kalau engkau merasa takut dan itu sering kali terjadi dan berulang-ulang di dalam kehidupanmu dan ketakutan itu sangat menghantuimu, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Sigara bayara tata sigara. Apapun yang kau takutkan saat ini aku katakan terlepas di dalam nama Yesus. Kalau engkau menghadapi satu ketakutan karena masa kecilmu, seringkali kamu mengalami satu intimidasi ketakutan, saat ini aku katakan berdamailah. Karena Tuhan memberikan kasih, bukan roh ketakutan. Aku katakan saat ini terlepas. Kalau engkau takut akan masa depanmu, aku katakan Tuhan Yesus memberikan masa depan yang ceria, masa depan yang indah, masa depan yang dahsyat. Hidupmu dirancang dengan rancangan-rancangan yang begitu besar dan dahsyat. Saat ini jangan takut, karena Tuhan menyertaimu. Kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan bisa melepaskan ketakutanku, aku percaya Tuhan juga bisa melepaskan ketakutanmu. Di dalam nama saat ini juga aku katakan terlepas. Dalam nama Yesus. Hal-hal yang menakutkan buat hidupmu saat ini terlepas di dalam nama Yesus. Dan aku hancurkan di dalam nama Yesus. Tuhan mendamaikan peristiwa apapun di masa kecilmu. Yang kau diintimidasi sebegitu takutnya. Mungkin kau mengalami penghukuman. Engkau mengalami melihat sebuah ketakutan yang luar biasa dalam masa kecilmu. Aku katakan saat ini di dalam nama Yesus. Terlepas. Dan tidak mengantuimu. Dan tidak mengikat di alam bawah sadarmu. Aku katakan saat ini, darah Yesus melepaskanmu dan mendamaikanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Shalom Backboners. Once again. Backboners, strong together. Sekali lagi, 1, 2, 3. Backboners, strong together. Oh udah 1000 ya, lumayan. Enggak boleh bohong. Nggak boleh bohong ya, harus jujur ya. Iya. Tadi kan udah dibilang gak boleh bohong, Oke, harus jujur. berarti harus Walaupun dihitung dulu ya. banyak yang kosong minggu depan pasti terisi. Amin. 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 Oke, sebelum itu kita perkenalkan diri dulu ya. Nama kita adalah Jain. Apa itu? Jenny dan Ingrid. Oke. Ulang. Jane, Jenny. Ingrid. Sebelumnya kami mengucapkan Terima kasih buat Ko Erwin, buat khotbahnya. Semoga kita menjadi pribadi yang
menghadapi masalah. Iya benar, nggak lari ya pokoknya. Betul. Dan kita harus jadi orang yang jujur. Betul. Walaupun dikit tapi minggu depan teman-teman pasti bawa lagi. Satu orang, Amin. satu. Satu. Amin. Yes. Oke, Kita mau doa persembahan kali dulu ya. boleh Oke. Kak Ing. Oke teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, kami mau berdoa Tuhan. Buat Ko Erwin Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tempatkan dia hari ini Tuhan. Itu bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya Engkau akan memberkati dia Tuhan dimanapun dia berada, di tempat kerja pelayanannya, dimanapun Tuhan. Engkau memberkati dia bisa menjadi orang yang selalu menjadi berkat dimanapun. Dan Engkau juga memberkati setiap keluarganya Tuhan. Biarlah keluarganya selalu menjadi berkat juga dimanapun mereka berada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami mau memberikan persembahan, tolong Tuhan berkati, biar apapun yang kami berikan ini itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kita saksikan DM News minggu Minggu ini. ini. Deng 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 deng. My church is my home and my family. My church is my home and my family. My family. Hai, Shalom saudara, kembali lagi bersama saya Nelis di DM News minggu ini. Saudara, olahraga tidak hanya bermanfaat bagi tubuh kita, tetapi juga sangat bermanfaat bagi kesejahteraan emosional dan juga spiritual kita. Mungkin saudara sangat susah untuk membagi waktu karena kesibukan yang sangat padat. Tapi jangan khawatir, karena dengan melakukan jalan santai seperti yang saya lakukan saat ini, itu sudah sangat cukup loh. Nah, sambil menemani saya, mari kita saksikan info sepanjang minggu ini. Menjaga kesehatan tubuh merupakan menghargai karunia dari Tuhan loh. Jadi saudara sekalian, yuk tetap luangkan waktu ya. Demikian DM News minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Tepuk Beri tepuk tangan tangan. dong buat DM News minggu ini. Ya kita mau Ngajak. ngajak dulu nih, siapa? Ayo. Oke, apa? Yang Yang apa? Ya, aku mau minta teman-teman yang udah lebih dari 2 kali datang ke tempat ini boleh bangkit berdiri. Ayo. Ayo. Yang lebih udah dari sering, 2 ayo kali. bangkit berdiri. Yang udah terlalu sering, bangkit berdiri. Nah, boleh lihat tuh teman-teman yang ada yang duduk? Oh, kakak sana. Tidak ada. Coba lihat kiri dan kanan apakah dia orang yang udah sering atau belum. Jangan bohong. Oh iya tadi kan dibilang jangan bohong. Iya. Jangan sampai baru 2 kali udah berdiri. Iya, padahal baru pertama kali. Iya benar, jangan bohong, harus jujur nih. Ada. Ayo kita lihat kejujurannya kali ini, kita tes. Kan abis di Betul. Khotbahin langsung benar. praktek bener gak? Harus diuji berkali-kali. kita lihat dari kiri. Kiri? Kanan nih. Oh, kanan. Gimana nggak ada? Gak ada, berarti puji Tuhan jemaat setia semua. Tepuk tangan kasih buat tos kita. dong di samping kiri kanan. Yeay. Anda
Kamu adalah jemaat yang setia. Betul. Minggu depan datang lagi. Iya benar. Bukan datang lagi aja tapi bawa satu lagi. Satu lagi teman ya. Iya silakan duduk Oke. teman-teman. Oke, untuk jemaat-jemaat setia kita mau ngucapin welcome home. Oke, boleh Tepuk next tangan dulu slide-nya. Walaupun kita jemaat yang setia tetap kita katakan welcome home. Betul. Ini untuk teman-teman Atau yang mungkin baru kali. yang baru atau belum join di grup Boleh WA scan boleh nih. scan ya. Jadi di situ kalian bisa tahu update terbaru kalau misalnya nih kita ada ibadah, kira-kira Betul. minggu depan ada apa Ya. gitu. Oke? Oke, kita kasih waktu 1, 2, 3. 4, Oke. 5. Oke, selesai. Boleh next? Next. Nah, kita ada apa nih Kak? Our club nih setiap minggu. Tapi Iya. kenapa nih ada yang kosong tadi gue? Kenapa ada yang kosong nih? Minggu kedua Karena ada apa? Minggu kedua ada doa pengerja Yes. teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang udah pelayanan atau tergerak nih hatinya mau ikut doa pengerja, boleh banget ya. Boleh. Jam setengah 6 di tempat ini. Iya benar. Yang minggu pertama, minggu ini Ada Ada apa aja tuh? Ada futsal di RKD di tempat ini. Terus minggu ketiga yang kemarin itu ada badminton di Taman Surya. Nah, minggu ini siapa yang suka main basket? Coba angkat tangan. Cowok main basket? Jangan bohong, harus jujur nih. Tagi lagi nih. Siapa yang suka main basket? Nggak disuruh maju, cuma angkat tangan aja kok. Nggak ada. Parah. Oh no, si Om baju hitam. Yeay. Oke. Oke. Oke, baiklah. Oke. Next. Jamnya sama ya, jam 5. Kali ini buat teman-teman nggak kesiangan gitu loh, nggak panas. Panasan. Iya benar. Ini Kita ada apa Jen? Open recruitment. Buat teman-teman yang rindu melayani, boleh banget ya join di ada care center, prayer, event, social media. dan Itu digital. ya, itu bisa kontak hotline PPR kita. Hotline care PPR kita di 087839061120. Ya teman-teman, kita mengajak semua teman-teman yang rindu melayani atau berbeban berat nih, gue pengen melayani gitu kan, tapi nggak tahu gitu kan mau Iya, ngapain. mau ke siapa sih? Gue Iya. harus melayani ini lewat siapa gitu Iya. kan? Boleh. Nah ini nih, Bener boleh banget. dikontak. Oke. Oke next. Wow. Nah minggu depan ada siapa Jen nih? Pendeta Evelina Deari, tepuk tangan. Pokoknya kalian harus datang lagi ya minggu depan. Judulnya? Amin. Tanya dulu. Amin mau datang minggu depan? Aduh kurang kuat yang ini. Amin. Iya janji ya. Tadi kan dibilang nggak boleh bohong, harus jujur. Oke minggu depan datang lagi. Oke next. Oke. Yeah, kita mau ucapin God bless and Happy happy Sunday. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu yang Tuhan telah taburkan pada kami sore hari ini. Kami bermegah karena-Mu Bapa. Karena untuk itu kami dipanggil untuk menghadapi segala keadaan apapun baik buruk. Dan kami menaklukkannya seperti Engkau telah menaklukkan maut Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus mampukan kami untuk melakukannya dengan setia. Apapun yang telah Kau firmankan, apapun yang telah Kau nyatakan, apapun yang telah Kau taruh di dalam hati kami Bapa. Jadikan kami anak-anak yang mampu melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati Ko Erwin Tuhan. Lebih lagi Tuhan, urapi Ko Erwin dan keluarganya Bapa dan Cimeri Tuhan. Tuhan Yesus penuhkan mereka Bapa. Penuhkan mereka dengan hadirat-Mu yang luar biasa di dalam mezbah mereka Bapa. Untuk mereka semakin tekun melayani Engkau ya Tuhan. Untuk mereka tetap rendah hati di hadapan-Mu ya Bapa. Urapi juga anak-anak mereka ya Bapa. Dan semua kerinduan yang Tuhan taruh di dalam Ko Erwin dan Cimeri Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Niko, buat Bapak Alex dan Wakil,
Bapak Samuel dan wakil dan semua mentor-mentor kami ya Tuhan. Kami percaya Bapa, kuat kuasa-Mu, gagah tangan-Mu mengurapi mereka Tuhan. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Tanpa ketakutan, tanpa rasa cemas atau apapun mereka boleh melayani Engkau dan berdiri tegak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa kami. Urapi terus Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa bangsa kami akan bertekuk lutut menyembah Engkau yang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas dunia. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami Tuhan. Yang saat ini rindu untuk mendapatkan pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati mereka untuk semakin mengandalkan Engkau. Berkati mereka untuk mereka terus menyembah-Mu Bapa. Dengan tetap tekun Tuhan. Lakukan segala yang Kau kehendaki. Berkati juga anak-anak-Mu Bapa yang menghadapi segala macam persoalan apapun yang menghimpit mereka Tuhan. Mereka tetap datang kepadamu dengan rendah hati. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami mau menerima berkat-Mu Bapa. Baik bonus, mari kita angkat kedua tangan kita dan kita buka hati bersama-sama sebelum kita pulang. Baik bonus yang sangat dikasih oleh Tuhan, saat ini terimalah berkat, kasih karunia dan sukacita yang Tuhan curahkan buat kita semuanya. Dan Tuhan memberikan yang terbaik buat kita semuanya mulai saat ini. Sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus berkati semuanya.